Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru Penggerak, perkenalkan saya Masita Sari SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 11 Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Video kali ini saya akan mempersembahkan diseminasi budaya positif penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMP Negeri 11 Kota Palopo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengadakan diseminasi terkait dengan budaya positif yang ada di SMP Negeri 11 Palopo ini. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 11 Palopo, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Palopo, beserta Bapak Ibu Guru dan staf yang ada di SMP Negeri 11 Palopo ini. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan bagian kegiatan dari calon guru yang ada di sekolah kita, yaitu Ibu Masita SPD, dan ini juga terkait dengan kegiatan kita dalam rangka bagaimana kita membuat sebuah kesepakatan yang ada di sekolah kita sehingga nanti lahirlah sebuah budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita ini. Bapak Ibu, terkait dari budaya positif yang kita sudah buat sebelumnya, sudah ada beberapa rancangan yang dari awal kita merencanakan bersama peserta didik, kemudian bersama Bapak Ibu guru yang jelasnya awalnya ini dibuat atau dirancang oleh semua warga atau stakeholder dari sekolah kita ini. Dan pada kesempatan hari ini nanti akan dijabarkan terkait dengan budaya positif pemahaman kepada Bapak Ibu guru, rekan guru, ya. Untuk itu mungkin ada baiknya sebelum pemateri menyampaikan destinasi terkait budaya positif yang insya Allah akan diterapkan nanti di sekolah kita SMP Negeri 11 Palopo ini, mari kita sama-sama mendengarkan dulu arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bapak Kepala Sekolah, guru, serta guru CGP yang saya hormati juga. Alhamdulillah kami senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kekuatan kesehatan untuk hadirkan ini. Salawat dan salam baik Bapak Ibu, dengan penyampaian tadi bahwa hari ini pada saat ini juga kita akan mendengarkan beberapa materi tentang implementasi disiplin positif atau budaya positif yang akan dibawakan oleh CGP sekolah kita, yaitu Masita Sari SPD di angkatan 11. Kita bersyukur ada CGP dan sekolah kita tentunya pasti akan membawa perubahan positif terhadap kemajuan sekolah kita. Kita sudah sering mendengar tentang disiplin positif, tapi itu alangkah baiknya kalau itu banyak informasi yang kita dapatkan atau kita banyak mendengar dari beberapa sumber termasuk dari kita, dari PMP, atau bahkan dari pelatihan itu akan membawa manfaat tersendiri bagi kita menambah wawasan. Saya juga sudah upload materi disiplin positif di Rai Persada Selatan. Ya, kasih itu latihan di Makassar itu ada semua materi. Ya. Kemudian kita berharap nantinya disiplin positif ini tidak hanya menjadi
wacana saja dan menjadi sebagai konsep, tapi bisa kita praktekkan. Sebenarnya banyak waktu nanti kita bisa ini langsung praktek restitusi, bisa praktek restitusi atau menerapkan disiplin positif sebagai kita. Ada yang berfungsi sebagai guru, ada yang juga berfungsi sebagai siswa. Sama dengan juga seperti itu. Kita adakan di apakah di Google ataukah di HT yang kita laksanakan. Ya, mereka sebenarnya hari ini kita mau lihat tentang KSP. Di situ ada juga penambahan materi strategi branding sekolah. Itu salah ada materi yang baru, bagaimana cara membuat branding sekolah kita supaya itu dapat bernilai positif di lingkungan kita sendiri dan kepada ya, dan pada kesempatan ini adalah masih akan mengeluarkan dari positif untuk bersyukur dan supaya akan menggunakan kebenaran. Terima kasih telah kita itu akan kata tahun ini bisa diterapkan dalam penggunaan bisa terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan belajar positif. Untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan informasi atau kita langsung mendengar dari narasumber yang dari selaku BPP Mas Ita terkait dengan budaya positif. Mas Ita, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bapak Ibu tersita dalam memaparkan diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan seperti apa budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah kita. Oke. Ya, tapi terlebih dahulu kita breaking dulu sebelum masuk materi. Ya, boleh Bapak Ibu saling bertatapan dulu, kita senyum 30 detik dulu ya. Saling bertatapan. Ini lucu Ibu, ini lucu. Ya, mengenai dengan materinya budaya positif. Jadi kita harus positif. Dari mana positifnya dulu? Dari senyum. Bertatapan dulu. 1, ya 1, 2, ya 3, 4, 5, 6. Bertatapan Ki. Ya, bukan ya laki-laki sama laki-laki Bapak, perempuan sama perempuan ya. Ya, mungkin cukup ya 30 detik sudah cukup 30 detik akhirnya semua tersenyum. Ya, budaya positif ini dari mana Bapak Ibu? Terlebih dahulu dari senyuman. Ya, dari senyuman. Jadi Bapak Ibu kalau mau masuk mengajar mulai dari mana? Mulai dari senyum supaya anak muridnya juga menerima kita dengan senang hati. Nah, terlebih dahulu sebelum forum dimulai, materi dimulai, kita ini ada kesempatan yang saya buat Bapak Ibu. Jadi pemantiknya ini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, apakah kita sepakat semua? Ya, oke. Berpikir terbuka dan saling menghormati. Berpendapat setelah dipersilakan, mengikuti sesi forum dengan perasaan yang gembira. Masih ada Bapak Ibu yang perlu disepakati? Nanti kita tambah. Ini cuma pemantik ya Bapak Ibu, tapi terlebih dahulu. Tapi yang lebih jelasnya kita sepakati bersama. Masih ada yang mau ditambah? Silakan Pak Anto, bisa diketik di situ, ditambahkan. Oke, cukup. Cukup ya? Oke, cukup. Kita next. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif.
Nah, di sini nanti dijelaskan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dan selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, posisi kontrol restitusi. Terakhir, segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Mengenai disiplin positif, ada yang tahu apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin positif. Oke, Ibu Ida. Disiplin positif, pantau. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah bagaimana dalam perkehidupan itu ada aturan yang bisa dijalankan dan itu berdampak positif baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitarnya atau terhadap bersama. Ya, tepuk tangan dulu untuk Panto, luar biasa. Jadi menurut Panto, tingkah laku yang dia lakukan berbaik untuk dia sendiri dengan lingkungannya, luar biasa. Kita lanjut. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif itu dari diri anak kita, bukan karena ada apa-apanya, bukan karena mau dipuji, bukan karena mau dapat imbalan atau lain-lainnya. Oke, next. Nah, disiplin memiliki banyak pembiasaan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercover di dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, kebinekaan global. Seperti yang kita sudah lakukan di sekolah Bapak Ibu, di mana kita mengadakan kesepakatan sekolah bahwa dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita lakukan sholat berjamaah. Ya, next. Bagian 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, sebelum teori motivasi, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan itu ya. Kita melakukan sesuatu karena takut ada sanksinya dan lain-lain. Ya, oke, next. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk menghindari hukuman itu masuk ke eksternal ya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya eksternal juga. Nah, ketika dia melakukan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini sudah masuk di dalam diri internal, dalam dirinya. Oke.
Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya seperti ini, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini garis besarnya ini Bapak Ibu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tindakan di atas, motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurutnya mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Biasa terjadi ya, kita memberikan gula-gula terhadap peserta didik. Akhirnya dia mau melakukan sesuatu. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini? Jadi dia berfokus pada dirinya. Nanti kalau saya lakukan ini, jadi orang seperti apa kayak nilai kebijakan apa yang saya dapatkan dari situ. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ketika guru memahami motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru dapat dengan baik memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, dapat kita pahami bahwa motivasi yang ada pada murid tersebut adalah motivasi yang masih berasal dari eksternal. Atau luar dirinya, sehingga dengan begitu seorang guru masih harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internalnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Hukuman. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Adakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya Bapak Ibu? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Oke, kita next. Nah, ini Bapak Ibu. Identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman. Identitas sukses itu konsekuensi. Dibuat oleh guru, hukuman dibuat oleh guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi dibuat nyaman. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Hukuman murid akan membenci aturan. Konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Hukuman hanya menerima suatu hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman ini yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Tapi kalau di sekolah kita sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Bisa Bapak Ibu? Kira-kira tindakan guru ini apakah hukuman atau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, membersihkan coretan yang dibuat di meja ditulis, memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada, membersihkan tumpahan, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ya, lanjut. Oke, terekam Ji Pak. Tapi tidak apa-apa Ji, terpotong mau media apa? Ya, oke. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi Ibu Noni sudah mengucapkan bahwa kebutuhan dasarnya tadi apa Ibu Noni? Ya, konsumsi makan pangan ya. Kita lihat seperti apa kebutuhan dasar kita manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang. Perempuan pasti ini butuh kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, bertahan hidup ya. Tadi Ibu Noni mengatakan bertahan hidup, pangan, konsumsi, kesenangan, kebebasan. Nah, tidak jauh beda juga dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang peserta didik kita Bapak Ibu. Oke, jadi jangan langsung menghukum atau apa, coba tanya. Pasti ada alasan tak. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan rumah dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergantung. Ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, biasanya juga ini anak-anak tak melakukan sesuatu karena mau ini ya, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di bagian 5 ini ada 5 posisi kontrol. Ini yang lebih seru Bapak Ibu. Kenapa saya bilang ini lebih seru? Karena selama ini kan kita salah melakukan sesuatu, akhirnya tenaga Bapak Ibu ini yang sangat cepat terkuras habis ini tenaganya, karena ternyata di 5 posisi kontrol ini ada membuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, penghukum, manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang mana pernah Ibu lakukan? Posisi kontrol yang mana ketika melakukan atau menyelesaikan masalah peserta didik di kelas? Semuanya pernah ya? Ya, semuanya pernah. Oke, saya juga tidak naik Bapak Ibu, saya juga pernah di posisi penghukum, membuat merasa bersalah, tenang, pemantau, manajer. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai.
Itu posisi penghukum itu seperti itu. Harus kayak begini nak, tidak boleh. Kita itu selalu terlambat kumpul tugas. Nah itu posisi kontrol penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasa begitu Bapak Ibu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, sering sekali terjadi ini ya. Saya tidak pungkiri juga Bapak Ibu, saya sering juga begini terhadap peserta didik kita. Teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, biasa kita memposisikan diri kita sebagai teman peserta didik. Dan keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau begini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, ini saya yang biasa juga lakukan, memantau. Cuman memantau saja. Peserta didik sendiri yang mengungkapkan. Posisi kontrol terakhir, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, posisi ini Bapak Ibu bisa kita lakukan ketika peserta didik kita tidak mengikuti proses pembelajaran tidak maksimal, seperti ada yang mengantuk, ada yang main-main, ada yang ini cukup ini yang kita lakukan. Tanyakan kepada peserta didik, apa yang kita yakini. Kan sebelum kita mengajar, kita kan membuat kesepakatan ruang kelas atau kesepakatan pembelajaran. Dan selain itu ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh peserta didik dengan wali kelasnya. Nah, di situ kita bisa bertanya ini atas dasar itu, apa yang kita yakini. Ya, Bapak Ibu. Next, 5 posisi kontrol restitusi. Diane Gusin, 5 posisi kontrol restitusi: motivasi internal, intrinsik, identitas gagal, identitas sukses, perilaku kontrol negatif, penghukum, ya, pembuatan merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol ini yang negatif Bapak Ibu. Jadi berusaha untuk tidak melakukan ini lagi. Perilaku kontrol positif, teman pemantau, kontrol diri. Kalau kita mau kita terapkan ini ke peserta didik, kita coba kita lakukan posisi kontrol ini, manajer, supaya peserta didik kita juga bisa mengontrol dirinya. Oke. Nah, kita masuk di bagian 6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran peserta didik kita, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ini ke arah identitas sukses. Nah, seperti apa teori kontrolnya? Seperti ini kata-katanya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini menstabilkan identitas. Ketika ada sesuatu yang bermasalah, tadi
kita yang mengambil makanan ini ya. Itu biasa terjadi. Saya pernah melakukan itu waktu ini ya. Bisa kita menstabilkan identitasnya. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini nih Bapak Ibu, langkah selanjutnya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Semua perilaku memiliki alasannya. Tanya kembali sama siswata, Ibu yakin, Bapak yakin, pasti Ananda punya alasan melakukan hal tersebut. Ya bisa jadi, bisa jadi Bapak Ibu dia ungkapkan kebutuhannya di situ. Dia bukakan kebutuhannya, ungkapkan kebutuhannya. Oke lanjut. Nah di sini setelah kita tahu alasannya apa, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Coba kita tanya kembali, kira-kira yang kamu lakukan mengambil makanan temanmu, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Nilai-nilai kebijakan apa yang kita langgar? Pasti anak tersebut mengatakan bahwa itu sudah melanggar keyakinan yang disepakati. Nilai-nilai yang saya langgar itu seperti ini. Terus seperti ini nih Pak. Oke, next. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau pertanyaan lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang, ini dulu ya Bapak Ibu, ini dulu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ini yang bisa kita stimuluskan anak-anak, supaya dia menstabilkan identitas yang siswa tersebut atau peserta didik tersebut susah terbuka, susah jujur. Nah ini supaya dia merasa, oh ternyata ibu care dengan saya, oh ternyata ibu tahu kalau saya melakukan ini bukan karena semata-mata saya orang jahat. Nah setelah itu memvalidasi tindakan yang salah, bisa kita tanyakan ini Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, seperti itu. Segitiga restitusi Bapak Ibu dalam menangani masalah peserta didik. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Siapa tahu ada kasus atau apa masalah didapatkan di dalam kelas, bisa diungkapkan. Nanti kita membahas seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Tidak bisa. Pantang? Tapi sudah jelas. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Demikianlah hasil pemaparan budaya positif saya atau diseminasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah tadi materi yang luar biasa dibawakan oleh Mas Ita terkait dengan disiplin positif. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu terkait dengan apa yang dimaksud dengan disiplin positif, kemudian bagaimana cara kita selaku pendidik nanti dalam memberikan hukuman atau dan konsekuensinya, kemudian bagaimana juga terkait dengan restitusi, kemudian ada yang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol itu di mana kita selaku pendidik kita harus bisa membedakan
mana posisi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat perasa masalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian juga tadi terakhir dibahas terkait dengan restitusi dan alhamdulillah luar biasa banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ini. Mudah-mudahan dari ilmu yang disampaikan oleh Bu Mas tadi ada yang berkenan di hati kita dan bisa kita praktekkan atau kita terapkan nanti kepada peserta didik kita, insya Allah. Saya kira karena tidak ada yang cukup jelas menyampaikan materinya dan tidak ada yang bertanya, berarti saya akhiri kegiatan destinasi kita terkait disiplin positif dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama. Alan, siswa kelas 8, tidak pernah melaksanakan tugas piketnya membersihkan kelas sehingga teman-temannya mengolok-ngolok Alan dan Alan pun marah membanting sapu di depan temannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, Alan duduk. Apa kabar Alan? Baik, Bu. Alan, ibu dengar Alan bertengkar dengan teman-teman kelasnya ya? Ya, Bu, saya disindir diejek karena saya tidak melaksanakan tugas piket membersihkan kelas karena saya terlambat, Bu. Oh begitu, menurut ibu itu hal yang wajar ketika Alan marah dan kesal seperti itu karena alasan Alan tidak diterima oleh temannya. Jika ibu di posisi Alan, ibu akan melakukan hal yang tersebut. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan ke teman-temanmu? Saya marah, Bu, dan membanting sapu itu ke depan teman-teman. Gitu ya? Ibu yakin pasti yang kamu lakukan ada alasannya kenapa Alan membanting sapu itu ke depan teman-temannya dan tidak datang lebih awal untuk melaksanakan tugas piket Alan di kelas. Iya, Bu, saya emosi, Bu. Saya sudah berusaha menjelaskan kalau ban motor kakak saya kempes tadi pagi sehingga kami singgah menambah angin dulu dan akhirnya saya tiba ke sekolah tepat Ibu Winda sudah mau masuk dan saya tidak sempat mengambil bagian membersihkan kelas. Oh begitu, wajarlah kamu merasakan marah dan emosi karena kamu sudah berusaha menjelaskan ke teman kamu dan saya sangat menghargai tindakan Alan yang tidak berbuat buruk dari itu, misalnya memukul temannya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan Alan marah sampai membanting sapu ke depan teman-temannya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita di kelas? Tidak, Bu. Nah, menurut Alan, keyakinan apa yang dilanggar? Saling menghargai dan menghormati, Bu, sesama teman. Betul, menurutmu saling menghargai dan menghormati sesama teman itu penting tidak untuk Alan? Penting, Bu. Baiklah, jika kalau menurut Alan itu penting, apa yang harus Alan lakukan pada saat marah? Lebih sabar lagi, Bu. Apakah Alan bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang Alan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar menjelaskan lagi kepada teman saya dan meminta maaf. Nah, tindakan Alan sudah tepat sekali. Tetap semangat ya Alan. Iya, Bu. Silakan kembali ke kelasnya dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Berikut tanggapan Assalamualaikum siswa. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan dari kelas 8. Terima kasih Bu Masita sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya dan sudah mengajak saya diskusi bagaimana saya harus mengendalikan emosi dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih, Bu. Kasus kedua. Celia siswa kelas 9 marah tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Bagaimana kabarnya Celia? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu dengar dari teman kelas Celia, kamu habis bertengkar ya dengan Faris. Iya, Bu, saya marah, Bu, soalnya Paris selalu menyuruh PR saya. Bukan cuma PR, Bu, tapi tugas-tugas juga selalu dicontek. Oh begitu ya.
Menurut ibu, itu hal yang wajar kalau kamu marah dan kesal seperti itu. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan ke Faris? Habis saya maki-maki, Bu, dan tanpa sadar saya mendorong Faris. Oh begitu, pasti yang kamu lakukan ada alasannya ya? Iya, Bu, pasti Mi. Masa saya hanya diam saja, padahal saya sudah capek-capek mengerjakan tugas, sedangkan Faris hanya menyontek pekerjaan saya, tidak mau berusaha sendiri. Wajar kalau kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dilihat begitu saja oleh Faris. Saya sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada ini, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendorong meja Faris, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu, keyakinan apa yang telah dilanggar oleh Celia? Saling menghormati sesama teman. Betul. Menurut kamu, saling menghormati sesama teman itu penting tidak untuk Celia? Penting, Bu. Baik. Jadi, kalau menurut Celia itu penting, apa yang harus Celia lakukan pada saat marah? Sabar, Bu. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus sabar dan belajar menahan emosi. Kalau ada teman saya menyontek, saya akan melaporkan kepada guru. Betul, tepat sekali tindakan kamu Celia. Tetap semangat ya, masalah Faris nanti ibu bantu untuk keluar dari masalahnya. Sekarang silakan kembali ke kelas, ya. Ibu berharap kamu tetap semangat belajar. Iya, Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Berikut tanggapan siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Celia, kelas 9. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajar diskusi dengan Ibu Guru Masita. Saya dapat belajar mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Dan terima kasih sudah mau membantu saya menyelesaikan masalah saya. Saya akan terus banyak belajar, bersabar, dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Semoga kita tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ipik Jumiati dari SMP Negeri 11 Palopo. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan refleksi terhadap hasil diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh rekan kami Ibu Masita SPD. Budaya positif itu merupakan sebuah kebiasaan atau nilai-nilai yang menjadi kebiasaan yang ada di sekolah yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Budaya positif ini sangat bagus sekali diterapkan di sekolah kita karena pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan budaya positif itu adalah membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami ternyata itu luar biasa sekali karena dengan membangun kebersamaan itu akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah kita. Kemudian sekolah kita akan semakin menjadi yang
terbaik. Karena untuk membangun sebuah kebiasaan itu dimulai dari adanya kerjasama dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Sehingga nanti semua yang kita lakukan itu bertumpu atau berpusat kepada peserta didik. Dan intinya nanti setelah kita membangun budaya positif di sekolah kita, maka nanti ini akan terpatri atau terkontaminasi dengan semua kegiatan yang ada di sekolah kita. Baik dalam hal kegiatan proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan di sekolah, kemudian kegiatan misalnya kegiatan literasi. Ini semua bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan, dimulai dari hal-hal yang terkecil dalam proses pembelajaran di kelas kita, yaitu dengan di kelas kita tercipta adanya sebuah yang namanya kesepakatan kelas. Dari situlah bisa lahir atau bisa kita tumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 11 Palopo ini. Dan pada kesempatan hari ini, apa yang disampaikan oleh Ibu Masita terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 11 Palopo ini luar biasa. Sangat menginspirasi bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Karena begitu banyak ilmu yang diperoleh, banyak yang kita dapatkan terkait dengan hal-hal yang selama ini belum kita pahami. Misalnya dalam hal restitusi, kemudian dalam hal pemberian hukuman, mana yang menjadi konsekuensi, kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Itu semua hal-hal baru yang belum diperoleh, belum didapat dari teman-teman yang lain. Sementara teman kita yang sudah mengikuti CGP sudah mengetahuinya dan mereka sudah membagikan ilmunya kepada kita, dan itu sebuah hal yang amat sangat luar biasa, perlu kita memberikan acungan jempol. Saya kira itu yang bisa saya berikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haryanto, salah satu guru di SMPN 11 Palopo, rekan dari CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Masita Sari, SPD. Saya akan merefleksikan apa yang sudah disampaikan oleh CGP Angkatan 11, penyebaran diseminasi budaya positif yang sudah dilaksanakan. Adapun pelaksanaannya itu yaitu tentang sosialisasi tentang budaya positif yang bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bagaimana budaya positif ini bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum, apalagi di sekolah kami telah dilaksanakan kurikulum merdeka. Dalam pelaksanaan budaya positif tersebut, maka pada pengaplikasiannya maka diperlukan keterlibatan seluruh pihak stakeholder sekolah agar supaya betul-betul apa yang sudah disampaikan oleh CGP bisa terlaksana dengan baik. Kemudian daripada itu evaluasi dari yang tidak kalah pentingnya, bagaimana mengevaluasi dari hasil yang sudah diterapkan, diaplikasikan dalam pelaksanaan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Kemudian dan yang paling terakhir dan yang paling penting adalah bagaimana keteladanan dalam menciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah, karena guru, pemimpin sekolah itu adalah sumber teladan daripada siswa, bagaimana bisa melaksanakan, menjalankan budaya positif yang sudah diterapkan dan dilaksanakan bersama-sama di dalam lingkungan sekolah. Cukup sekian refleksi saya pada kali ini. Sukses terus untuk CGP Angkatan 11. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Winda Sari, guru dari SMP Negeri 11 Palopo, rekan dari Ibu Masita Sari, CGP Angkatan 11 Kota Palopo.
Baiklah, saya akan menyampaikan atau memberikan umpan balik terhadap penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif dari Ibu Masita Sari. Ibu Masita Sari sudah menyampaikan informasi tentang budaya positif dengan sangat jelas dan mudah dipahami dan sudah sesuai dengan konteks dan kebutuhan kami sebagai guru di SMP Negeri 11 Palopo. Dari contoh dan praktik yang sudah dilakukan oleh Ibu Masita Sari sangat memotivasi kami dalam penerapan budaya positif di SMP Negeri 11 Palopo. Nah, semoga kami rekan guru di SMP Negeri 11 Palopo dapat menerapkan budaya positif di kelas dan pada proses atau dalam proses pembelajaran di kelas, cocok nggak? Semoga semoga kami rekan guru SMP Negeri 11 Palopo dapat menerapkan budaya positif di kelas dalam proses pembelajaran. Semangat Ibu Masita. Oke, selamat siang. Saya Ibu Nonita Pareken, guru SMP Negeri 11 Palopo, rekan Ibu Masita Sari, CGP Angkatan 11 Kota Palopo. Baiklah, saya akan memberikan umpan balik terhadap penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif dari Ibu Masita. Ibu Masita menyampaikan informasi tentang budaya positif dengan jelas dan mudah dipahami sesuai dengan konteks dan kebutuhan kami sebagai guru. Di mana guru kami menggunakan posisi kontrol manajer dalam menangani permasalahan peserta didik serta penggunaan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif peserta didik. Dari contoh dan praktik yang sudah dilakukan oleh Ibu Masita, sangat memotivasi kami dalam penerapan budaya positif di SMP Negeri 11 Palopo. Semoga kami, rekan guru SMP Negeri 11 Palopo, dapat menerapkan budaya positif di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran. Semangat Ibu Masita.
Itulah tadi diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMP Negeri 11 Kota Palopo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.